Cerita Kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo teman-teman, berjumpa lagi dalam Cerita Kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan sebuah cerita rakyat yang berjudul Legenda Watu Maladong. Cerita rakyat dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dahulu kala, di Pulau Sumba, hiduplah seorang petani yang bekerja di kebun. Pada suatu pagi, sang petani yang melihat kondisi kebunnya sangat terkejut ketika melihat tanaman miliknya hancur berantakan. Ia begitu marah, namun segera mengamati sekeliling dan menemukan jejak babi hutan. Petani tidak habis pikir bagaimana babi-babi itu bisa masuk ke dalam kebunnya. Padahal sekeliling kebun tersebut sudah dipagari dengan tinggi. Pintu masuk kebunnya selalu tertutup dan dikunci apabila petani pulang ke rumah. Nah, malam itu petani memutuskan untuk bermalam di kebun. Ia menunggu kebunnya sambil membawa tombak sakti yang diberi oleh leluhurnya. Nama tombak tersebut adalah Numbu Ranggata. Tidak berapa lama menunggu, ia mendengar suara kawanan babi hutan mendatangi kebunnya. Kawanan babi itu masuk pagar kebunnya dengan mudah. Petani itu mengamati babi-babi yang merusak kebunnya dan asik memakan persis di bawah pohon di samping ia bersembunyi. Petani itu kemudian melemparkan tombak Numbu Ranggata miliknya. Tombak tersebut akhirnya mengenai perut salah satu babi. Kawanan babi itu tentu saja langsung pergi meninggalkan kebun. Babi-babi itu pergi membawa Numbu Ranggata yang dimiliki oleh petani. Petani itu merasa marah karena tombaknya dibawa kawanan babi. Nah, saat pagi hari, petani mulai mengikuti jejak darah dari babi yang terkena tombak. Jejak darah babi berhenti di tepi pantai. Petani pun mulai bingung. Bagaimana mungkin kawanan babi itu datang dari pulau lain dan menyeberangi laut? Hal itu membuat sang petani termenung di tepi pantai. Lalu tiba-tiba sang petani dikagetkan lagi oleh sebuah suara yang menyapa. Ia mendapati ada seekor penyu yang rupanya bisa berbicara. Lagi-lagi sang petani terkejut. Belum pernah ia bertemu dengan hewan yang mampu berbicara dengan manusia. Sang petani akhirnya menjelaskan apa yang dialaminya kepada si penyu. Setelah itu, penyu menawarkan akan mengantarkan menuju ke seberang. Petani pun menerima tawaran penyu, dan ia kemudian naik ke atas punggung penyu. Lalu setelah menempuh perjalanan panjang, penyu dan petani itu tiba di pulau seberang. Kemudian, petani berjalan di pinggir laut sambil berharap ada orang yang bisa ia tanyai. Tidak lama kemudian, petani melihat sebuah rumah yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Ia cepat-cepat pergi ke rumah itu. Dan ternyata pemiliknya adalah seorang nenek yang tinggal sendirian. Ia pun menceritakan kisahnya kepada nenek tersebut. Nenek itu menjelaskan bahwa yang merusak kebun bukanlah babi, namun siluman gaib yang menyerupai babi. Petani itu lega karena pertanyaannya tentang babi yang merusak kebunnya telah terjawab. Ia bertekad membawa kembali tombak miliknya setelah bertemu dengan siluman babi itu. Nah, setelah beberapa hari di rumah nenek, petani akhirnya pergi ke kampung yang telah ditunjukkan oleh nenek itu. Kata si nenek, si petani harus menemui kepala suku. Di kampung itu memang terdengar kabar tentang kepala suku. Pembicaraan tentang kepala suku yang sedang sakit. Banyak sekali orang yang telah datang untuk mengobati, namun tidak ada yang berhasil. Petani tersebut ingin mencoba mengobati kepala suku. Lalu, tanpa berpikir panjang, petani pergi ke rumah kepala suku itu. Atas izin keluarga kepala suku, petani akhirnya bisa melihat kondisinya. Dan benar saja, si kepala suku sakit karena perutnya tertancap tongkat sakti milik si petani. Setelah itu, si petani berjanji akan mengobati sakit kepala suku dengan imbalan. Sore harinya, petani datang ke rumah nenek dan menceritakan semua yang terjadi.
Nenek itu lalu memberikan ramuan obat untuk diberikan kepada si kepala suku. Jika nanti kepala suku itu sembuh, si petani harus meminta imbalan berupa tombak sakti dan batu yang bernama Watu Maladong. Batu itu dapat menjadi mata air dan menumbuhkan tanaman. Begitulah kata si nenek. Singkat cerita, setelah memberikan ramuan obat kepada kepala suku, ternyata si petani itu berhasil menyembuhkannya. Kepala suku mengucapkan terima kasih kepada petani dan berjanji akan memberikan imbalan. Ia kemudian memberikan tombak sakti itu, tetapi tidak untuk Watu Maladongnya. Sebelum itu, ia meminta si petani untuk mengalahkan anaknya dalam pertarungan nanti malam. Tentu saja, walaupun takut, si petani tetap mengiyakan permintaan kepala suku. Hari berlalu, hingga pertandingan malam itu terjadi dengan sangat sengit. Anak dari si kepala suku ternyata juga pandai dalam bertarung. Hal ini membuat si petani kewalahan. Karena sudah kelelahan, petani tersebut mengarahkan tombaknya ke atas langit. Kemudian datanglah kilat yang menyambar. Anak laki-laki itu seketika menjadi hangus terbakar. Semua terkejut, termasuk si petani dan kepala suku. Namun sesuai kesepakatan, akhirnya kepala suku memberinya Watu Maladong sesuai dengan janji. Batu itu ada 3 buah. 2 buah berjenis kelamin laki-laki yang dapat mencurahkan makanan berupa padi dan jagung. Lalu 1 lagi berjenis kelamin perempuan dan dapat mencurahkan makanan yang berupa ubi. Ketiga batu tersebut bergerak sendiri dan patuh pada siapa saja yang ia layani. Jika muncul di atas tanah Sumba, ia akan menyemburkan air tanah yang tidak akan pernah habis. Nah, setelah memperoleh batu tersebut, petani berterima kasih dan memohon pamit kepada nenek tua yang telah banyak membantunya. Lalu ia kembali memanggil penyu untuk menaikinya pulang ke rumah. Tidak lupa ia juga mengucapkan terima kasih kepada penyu yang telah membantunya menyeberangi pulau. Watu Maladong yang dibawa petani itu memberikan 4 mata air di Sumba yang tidak pernah kering, serta mereka mampu menumbuhkan padi, jagung, dan ubi hingga membuat rakyat Sumba menjadi tentram. Nah, saat ini Watu Maladong dikenal sebagai nama salah satu pantai di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, yang dihiasi dengan gugusan batu megah di tengah hamparan pasir dan lautnya. Pantai ini dikenal dengan pasir putihnya yang bersih dan air lautnya yang jernih. Keberadaannya yang relatif terpencil membuat menjadi tempat ideal bagi para pencari ketenangan dan pecinta alam. Salah satu daya tarik utama pantai Watu Maladong adalah formasi batu karang yang unik di tengah laut, yaitu berupa 3 batu. Batu-batu besar tersebut di pesisir menciptakan panorama yang sangat menarik hati. Nah, teman-teman, itulah tadi cerita legenda tentang Watu Maladong dari Sumba. Dari legenda ini kita bisa mengambil pesan moral bahwa jangan merasa takut untuk memperjuangkan sesuatu keinginan yang baik. Meskipun banyak rintangan yang menghadang, teruslah berusaha, karena setiap permasalahan pasti akan ada jalan keluarnya. Nah, teman-teman, sebelum videonya berakhir, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan tombol subscribe ya, agar kita masih bisa bertemu kembali pada video berikutnya. Sekian dulu untuk cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.